Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaibah Fini. Saya dari kelas PGMI C23 semester 6. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjawab soalan dari soal UTS Kepramukaan pada semester 6 yang diampu oleh dosen kita, Bapak Kifayatul Akhir MPD. Baik, pertanyaan yang pertama, dalam konteks pendidikan madrasah ibtidaiyah, itu sering menganggap bahwasanya kepramukaan ini adalah hanya sebagai pelengkap, sehingga kepramukaan ini tidak begitu diminati oleh guru dan juga peserta didik. Dan bagaimana sih peran saya sebagai guru atau pembina pramuka MISD dalam menjelaskan tentang tujuan kepramukaan dan juga menjelaskan tentang menjelaskan hubungannya dengan karakter Islami dan juga bagaimana sih cara kita menanamkan profil pelajar rahmatan lil alamin, serta bagaimana solusi konkret kita dalam menghadapi kurangnya minat peserta didik atau guru terhadap kegiatan kepramukaan. Nah, dapat kita ketahui bahwasanya tujuan kepramukaan itu sangat berhubungan erat dengan karakter keislaman. Kenapa? Karena tujuan utama kegiatan kepramukaan itu adalah membentuk pribadi menjadi lebih baik dengan menanamkan kedisiplinan, menanamkan kerjasama, menanamkan rasa tanggung jawab dan juga jiwa sosial atau tolong menolong dan kerjasama dalam kegiatan kepramukaan. Jadi dalam kepramukaan itu tidak hanya mengajarkan tentang keterampilan hidup saja, tapi juga banyak mengajarkan tentang karakter-karakter yang sangat bermanfaat bagi diri kita atau peserta didik. Seperti ada juga jiwa-jiwa sosial yang mengajarkan kita tentang empati dan juga saling mengerti satu sama lain. Nah, jadi nilai-nilai yang diajarkan dalam kegiatan kepramukaan tersebut sejalan dengan tujuan karakter Islami, yaitu membentuk manusia yang berakhlak mulia. Nah, jadi kegiatan kepramukaan ini juga mendukung pembentukan kegiatan Islami dengan dengan beberapa pembiasaan dan juga menanamkan sifat amanah, sifat jujur, tolong menolong dan menghormati orang lain. Nah, jadi sifat-sifat baik ini dapat kita petik dengan melakukan kegiatan edukasi, kegiatan game edukasi, dan juga kegiatan hiking, karena kegiatan hiking itu sangat berpengaruh dalam pembentukan atau memicu rasa kerjasama dan juga rasa kepedulian siswa kita itu terhadap sesamanya. Nah, kegiatan kepramukaan ini juga sangat berkontribusi dalam pembentukan profil pelajar rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena tujuan utama kegiatan pramuka itu adalah membentuk pribadi karakter seorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang lebih baik, yang memiliki sifat amanah, jujur, disiplin, memiliki keterampilan hidup dan juga berjiwa sosial tinggi, dan juga mengajarkan tentang gotong royong. Nah, jadi itu adalah poin-poin yang sangat dibutuhkan untuk menjadikan manusia yang berkarakter sesuai dengan profil rahmatan lil alamin. Nah, selanjutnya bagaimana sih solusi untuk mengatasi minat belajar atau minat kepramukaan yang rendah ini? Nah, yang pertama, saya sebagai guru kepramukaan itu mengedukasi kepada peserta didik atau mengajak peserta didik untuk ikut kegiatan kepramukaan dengan menjelaskan tujuan-tujuan atau manfaat utama dari kegiatan kepramukaan tadi. Nah, kemudian pada saat kegiatan kepramukaan saya akan berupaya dan juga berpikir atau mengolah otak mencari bagaimana sih atau apa saja sih kegiatan yang kreatif, yang inovatif, yang dapat memicu atau memantik nilai-nilai atau pendidikan karakter ini. Nah, jadi dengan begitu, yang saya harapkan adalah siswa saya ini itu bisa mengikuti kegiatan atau
bermain, tapi walaupun bermain dan melakukan kegiatan yang menyenangkan itu, nilai-nilai karakter itu tetap didapatkan. Nah, jadi saya sebagai guru akan berusaha secara kreatif dan inovatif untuk membentuk atau menyusun permainan yang sesuai dengan tujuan-tujuan kepramukaan. Nah, jadi permainan ini bisa bersifat sederhana dan juga yang sifatnya lebih fleksibel atau lebih kompleks lagi. Nah, selanjutnya saya akan berusaha untuk memotivasi siswa saya dan juga memberikan apresiasi terhadap apa-apa yang telah dilalui oleh siswa saya ketika kegiatan kepramukaan ini. Nah, mungkin baik, pertanyaan yang kedua, banyak kegiatan pramuka yang hanya berfokus kepada hafalan sandi dan juga kegiatan baris berbaris tanpa menyentuh perkembangan peserta didik. Nah, jadi bagaimana sih idealnya kegiatan kepramukaan itu agar mampu untuk membentuk karakter peserta didik dan juga kita sebagai guru dapat menganalisa perkembangan peserta didik tersebut. Nah, jadi kegiatan kepramukaan memang lebih banyak dengan kegiatan fisik seperti kegiatan hafal sandi, untuk kegiatan hiking dan juga kegiatan baris berbaris. Namun demikian, perlu kita luruskan lagi bahwasanya tujuan utama dari kegiatan kepramukaan adalah membentuk diri peserta didik yang lebih aktif, yang lebih jujur, yang lebih berjiwa kepemimpinan dan juga bersikap sosial atau berjiwa sosial dengan kegiatan gotong royong. Nah, jadi menurut saya kepramukaan yang ideal itu harus berorientasi kepada beberapa aspek, yaitu aspek spiritual, kemudian intelektual, kemudian aspek sosial dan juga emosional kepada peserta didik. Jadi kita tidak boleh hanya berfokus kepada hafalan sandi atau kepada kegiatan baris berbaris atau hanya kegiatan fisik saja, tapi beberapa aspek yang kami sebutkan tadi itu perlu juga ditanamkan kepada diri peserta didik. Nah, memang pada jenjang MI itu siswanya lebih aktif dibandingkan dengan jenjang di atasnya, karena kan mahasiswa kita itu masih dalam masa pertumbuhan. Nah, dan dengan demikian kita sebagai guru atau pembina harus berupaya mencari kegiatan yang menarik, yang mana kegiatan itu bukan hanya siswa itu duduk diam saja mendengarkan arahan dari kita tentang pentingnya jiwa-jiwa atau karakter yang dibentuk dalam kegiatan kepramukaan ini, tapi kita berusaha membuat permainan atau membuat kegiatan-kegiatan yang menarik yang mampu memantik motorik anak, sehingga nanti pada kegiatan tersebut kita tanamkan nilai-nilai yang sesuai dengan tujuan kepramukaan. Seperti yang pertama, yaitu kegiatannya kita bisa melakukan kegiatan sederhana dengan membentuk regu. Nah, jadi dengan membentuk regu itu kita secara otomatis akan mengajarkan nilai tentang kerjasama kepada anak kita atau kepada siswa kita. Nah, yang kemudian kegiatan yang bersifat menantang. Nah, kegiatan yang bersifat menantang ini dapat melatih motivasi anak kita sehingga ada tumbuh karakter yang tumbuh rasa ingin tahu. Nah, dengan rasa ingin tahu itulah menjadikan siswa kita lebih aktif lagi dan juga lebih kreatif lagi ke depannya. Nah, juga kita perlu mengajarkan kode kehormatan dalam kepramukaan seperti Dwi Satya dan juga Dwi Dharma sebagai pedoman perilaku siswa kita. Kemudian belajar sambil melakukan kegiatan tanggung jawab mandiri. Jadi pada saat kegiatan berkelompok tadi itu dalam satu kelompok atau satu regu pasti ada satu tim. Nah, dalam satu regu atau satu tim tadi pasti ada satu ketuanya. Dengan membuat kegiatan yang seperti itu, maka secara tidak langsung kita mengajarkan tentang kerjasama dan juga kita mengajarkan tentang kepemimpinan terhadap siswa tersebut.
Nah, jadi dengan menerapkan unsur-unsur yang tadi, maka siswa akan dapat berupaya menjadi pribadi yang lebih baik, yang berkarakter, yang berjiwa sosial, yang memiliki disiplin, dan juga amanah dan jujur. Pertanyaan yang ketiga, saat melakukan kegiatan senam kita mengalami kendala kurangnya sarana dan juga guru ini kurang aktif dalam mengajar gerak. Nah, jadi bagaimana sih peran kita sebagai guru untuk mengintegrasikan sejarah dan juga jenis-jenis senam kepada peserta didik? Nah, yang pertama, tentang sejarah senam itu bisa kita jelaskan kepada peserta didik ketika akan memulai kegiatan senam. Nah, sebelum kegiatan senam dimulai, kita akan seperti ini. Sejarah senam ini bisa kita sampaikan kepada peserta didik kita pertama pada saat sebelum melakukan kegiatan senam. Nah, pemberian penjelasan tentang sejarah senam dan juga jenis-jenis senam ini dapat juga dilakukan oleh guru saat melakukan pendinginan. Nah, jadi kan saat pendinginan itu biasanya siswa diminta untuk duduk sambil siswa diminta untuk duduk selonjoran gitu kan. Nah, jadi sambil siswa melakukan pendinginan itu duduk santai selonjoran, kita sebagai guru menjelaskan atau memperkenalkan tentang sejarah dan juga jenis-jenis senam kepada peserta didik kita agar mereka itu juga teredukasi tentang jenis dan juga sejarah senam. Nah, kemudian untuk gerakan senam, guru bisa saja membuat gerakan senam yang sederhana, seperti berbagai rangkaian gerakan ketika pemanasan, atau bisa juga dengan gerakan yang dapat dipadukan dengan musik yang lebih menarik. Nah, jadi untuk mengajarkan senam kepada siswa tingkat MI ini tidak perlu gerakan senam yang begitu rumit, tapi kita bisa menggunakan senam yang gerakannya itu tidak terlalu rumit atau gerakan itu yang berulang-ulang, seperti kegiatan senam 1000, senam Maumere. Nah, jadi diharapkan kepada guru, walaupun mungkin sarananya kurang, tapi upayakan untuk setidaknya adalah sound system atau speaker yang dapat diaktifkan ketika kegiatan senam. Kenapa demikian? Karena memang anak tingkat MI itu aktif dan suka bergerak, tapi jika tidak ada panduan musik atau panduan oleh gurunya, maka siswa itu cenderung untuk bermain-main sendiri tanpa ada aturan. Nah, dengan demikian diharapkan kepada guru untuk mengupayakan adanya sound system atau speaker yang bisa digunakan untuk menghidupkan musik, sehingga nanti ketika kegiatan senam itu walaupun mungkin siswanya belum hafal gerakannya, tapi dengar musik itu pasti siswa akan semangat bergerak dengan teratur. Pertanyaan yang keempat, permainan dalam pembelajaran MISD sering hanya dijadikan sebagai hiburan tanpa tujuan yang jelas. Jadi bagaimana sih perbedaan fungsi antara permainan bola kecil, bola besar, dan juga permainan olahraga jika diterapkan dalam pembelajaran di siswa tingkat MI? Bagaimana sih permainan itu dapat menjadi media pembentuk karakter Islami, kemampuan sosial, dan juga keterampilan motorik siswa, terutama di era anak yang cenderung kecanduan gawai. Ya, memang benar, di era globalisasi atau modernisasi ini, anak-anak itu cenderung lebih berfokus main gawai daripada untuk melakukan aktivitas fisik seperti permainan kecil atau yang sederhana yang dilakukan di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah. Nah, jadi yang pertama tentang kegiatan permainan olahraga. Nah, dalam olahraga itu banyak sekali permainan yang dapat melatih motorik anak, baik motorik halus atau motorik kasar.
yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani dan juga kesehatan serta melatih kekuatan fisik anak, seperti permainan sepak bola, permainan bola voli, permainan kasti. Itu tujuan utamanya adalah melatih kekuatan fisik anak, melatih kekuatan fisik siswa. Nah, dengan kegiatan olahraga tersebut diharapkan otot-otot atau massa otot dan juga tulang-tulang dari peserta didik kita yang tingkat SD atau MI itu bisa tumbuh dengan baik. Karena sesungguhnya SD itu adalah masih berada pada tingkat pertumbuhan fisik yang paling mendasar. Yang kedua itu permainan besar. Nah, permainan besar itu merupakan permainan yang melibatkan banyak peserta dan juga area yang luas. Nah, jadi dengan demikian, contohnya permainan yang membutuhkan banyak siswa dan juga tempat yang luas seperti permainan gobak sodor, kemudian permainan bentengan. Nah, jadi karena permainan ini melibatkan banyak siswa, maka diperlukan kerjasama, diperlukan gotong royong dan juga diperlukan jiwa sportif dalam diri siswa. Karena dengan permainan besar ini yang membutuhkan atau yang melibatkan banyak siswa, itu biasanya akan cenderung lebih banyak terjadi konflik. Nah, dengan demikian, dengan kegiatan permainan besar ini dapat pembelajaran yang paling penting, yaitu bagaimana si siswa kita itu mengelola emosinya, bagaimana cara dia untuk bersikap sportif terhadap teman-temannya, walaupun nanti di dalam permainan ada hal-hal yang tidak sesuai atau ada hal-hal yang tidak bisa diterima oleh siswa tersebut. Ya. Nah, yang ketiga itu permainan kecil. Nah, permainan kecil ini adalah permainan yang sederhana yang hanya membutuhkan beberapa anak saja. Jadi, permainan ini tidak membutuhkan area yang begitu luas. Yang bisa dilakukan misalnya permainan sederhana di dalam kelas, saat permainan sederhana di dalam kelas saat kegiatan atau saat jam istirahat, atau permainan sederhana di halaman sekolah. Nah, jadi dengan permainan ini itu permainan kecil ini, beberapa diantaranya itu permainan tepuk 1, tepuk 2. Nah, jadi dengan permainan kecil ini akan membentuk atau akan memusatkan fokus siswa. Nah, jadi dengan demikian, walaupun mungkin permainannya sederhana, tapi juga akan membentuk pribadi siswa yang lebih fokus, yang lebih ceria lagi, gitu kan. Nah, kemudian permainan-permainan yang diterapkan di dalam permainan-permainan yang diterapkan kepada siswa MI ini itu umumnya akan membentuk karakter yang pertama tadi yang kami jelaskan, yaitu jujur, kemudian amanah, bersikap sportif, mampu untuk bekerja sama, mampu mengendalikan emosi. Nah, jadi sifat-sifat atau sikap-sikap yang telah tertanam tadi itu sangat penting untuk karakter keislaman dan juga kemampuan sosial serta kemampuan motorik siswa. Nah, jadi diharapkan dengan kegiatan-kegiatan sederhana yang seperti kami jelaskan tadi itu mampu untuk mengurangi interaksi. Ya, bentar ya. Mampu untuk mengurangi interaksi siswa terhadap gawai. Pertanyaan yang terakhir, di beberapa MI guru mengalami kesulitan menyusun permainan yang sesuai dengan usia siswa, sehingga permainan justru menimbulkan konflik, kebosanan, dan juga kurang aman bagi anak. Jadi bagaimana sih kita sebagai guru merancang permainan yang sesuai untuk siswa kelas rendah dan juga kelas tinggi?
bagaimana sih langkah kita dalam menyusun permainan tersebut berdasarkan karakteristik usia anak. Nah, sebagai guru yang paling pertama yang akan saya lakukan yaitu menganalisa tentang karakter anak-anak. Walaupun mungkin sama-sama di kelas rendah, tapi kemampuan fisik, kemudian kekuatan mental anak itu pasti berbeda. Nah, langkah yang pertama yang akan saya lakukan yaitu menganalisa karakteristik anak ini. Nah, jadi yang pertama untuk kelas rendah, permainan itu lebih sederhana dengan gerak yang sederhana, kemudian aturannya mudah dipahami oleh siswa, kemudian tidak terlalu lama karena pada dasarnya siswa yang kelas rendah ini biasanya siswa yang kelas rendah ini memiliki fisik yang belum kuat seperti kelas-kelas tinggi, kemudian mentalnya masih belum terlalu kuat. Nah, jadi bisa dilakukan kegiatan-kegiatan sederhana yang dapat melatih motorik halus atau motorik kasar peserta didik di kelas rendah dengan kegiatan yang sederhana. Nah, dengan permainan sederhana ini juga, siswa itu diharapkan untuk mampu memecahkan masalah secara berkelompok. Nah, mungkin permainan sederhana yang bisa dilakukan untuk kelas rendah yaitu permainan kucing-kucingan, permainan apa lagi ya? Permainan bentengan yang sederhana atau jumlah siswanya lebih sedikit. Nah, yang kemudian untuk melatih mental siswa itu dapat juga kita lakukan permainan sederhana seperti estafet pengetahuan. Jadi siswa itu dibagi berbagai kelompok. Setiap kelompok itu menyelesaikan tugas dan juga menjawab pertanyaan dari guru. Jadi kan informasi yang didapat oleh anak satu diinfokan kepada anak yang kedua. Nanti anak yang kedua akan menjawab informasi yang dia dapat dari anak yang kedua tadi. Ulang lagi ya. Jadi kan permainan estafet pengetahuan. Jadi yang pertama siswa yang pertama mendapatkan informasi dari guru. Kemudian siswa yang pertama ini memberikan informasi tadi kepada siswa yang kedua. Kemudian siswa yang kedua akan memberikan informasi lagi kepada siswa yang ketiga. Nah, nanti siswa yang ketiga ini akan menyampaikan informasi kepada semua orang tentang informasi yang dia dapat di siswa yang kedua ini. Nah, jadi dengan permainan yang seperti itu, yang pertama dapat melatih konsentrasi anak kita, melatih konsentrasi peserta didik atau siswa. Yang kedua, itu dapat melatih kerjasama tim dan juga melatih fokus siswa. Nah, jadi dalam penyusun permainan, aspek keamanan itu menjadi prioritas yang utama. Karena dengan demikian, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, memastikan alat olahraga atau alat permainan kita itu tidak berbahaya. Kemudian aturan permainannya jelas dan benar-benar dipahami oleh siswa kita. Nah, yang ketiga, permainan itu mengandung nilai-nilai pendidikan seperti kerjasama, melatih sportivitas, kemudian kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, jadi permainan ini juga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran tematik. Misalnya materi Pancasila, materi Bahasa Indonesia, atau pendidikan agama Islam. Jadi dengan demikian, siswa tidak hanya bermain, tapi juga belajar aktif, menyenangkan, dan juga bermakna. Baik, itu tadi pembahasan mengenai 5 soal UTS yang telah diajukan oleh dosen kepramukaan, yaitu Bapak Kifayatul Ahyar MPD. Terima kasih kepada Bapak atas soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang memantik
memantik atau menstimulus pemikiran kami tentang studi kasus kepramukaan di MISD ini. Jadi mungkin dalam pemaparan tadi masih terdapat beberapa kesalahan dan juga hal yang kurang tepat. Nah, tapi insya Allah kami akan selalu belajar untuk menjadi guru yang lebih baik lagi agar nanti ketika terjun di dunia pendidikan, kami bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan atau intelektual kepada peserta didik, tapi kami mampu untuk membangun karakter peserta didik yang lebih aktif lagi, yang lebih bertanggung jawab, yang lebih jujur, amanah, dan juga disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.